Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video review ini, gua bakal nge-review anime yang telah selesai tayang dari episode 1 sampai episode terakhir. Tapi bukan berarti gua akan mereview episode per episode, melainkan mereview secara menyeluruh dari segala aspek kecuali bagian cerita agar tidak terlalu berat spoilernya. Disclaimer, gua hanya akan mereview dari apa yang telah dianimasikan. Gua tidak akan mengambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan untuk pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Nah, di video kali ini, gua bakalan nge-review anime Joshi Kousei no Muda Jukai. Walaupun anime ini cukup underrated, tapi yang pastinya anime ini tidak mengecewakan. Oh iya, kalau kalian suka dengan anime Danshi Kokosei no Nichijou, kalian pasti suka dengan anime ini, karena kedua anime ini cukup mirip. Semoga berkat video ini kalian jadi berkeinginan untuk menonton animenya. Anime ini diproduksi oleh Studio Passion, studio yang juga telah memproduksi beberapa anime, yakni High School DxD Hero, Citrus, Hinaku Note, Rokka no Yusha, dan beberapa lagi yang lain. Anime ini bersumber dari manga yang masih ongoing dengan jumlah 4 volume dan 91 chapter. Untuk rating dari anime ini adalah sebesar 7,71 dengan jumlah episode mencapai 12 episode. Anime ini bergenre komedi dan school, serta anime ini dirilis pada tahun 2019. Jadi anime ini masih cukup baru. Untuk rating masih tetap bisa berubah, namun untuk genre mungkin bisa berubah, karena gua sendiri merasa masih ada yang kurang di genrenya, dan untuk batas usianya adalah 13 tahun ke atas. Sekarang masuk ke bagian opening dan endingnya. Untuk lagu openingnya, mau dibilang enak didengar, ya enak, tapi lagunya lucu dan unik aja. Serta lagu openingnya dinyanyikan langsung oleh seiyuu dari ketiga karakter utama. Sedangkan untuk lagu endingnya pun enak untuk didengar. Tapi ya terlepas dari lirik yang gua gak ngerti, nada lagu di endingnya seperti mencerminkan lagu untuk anime romance. Jadi ya gak cocok aja sama animenya, tapi itu semua terlepas dari lirik lagunya. Sekarang ke bagian visual atau penggambarannya. Dari pendapat pribadiku, anime ini memiliki visual yang biasa, tapi bagus, simple, dan tidak akan merasa bosan dilihat, walaupun digas dari episode 1 sampai episode 12. Ekspresi wajah dari setiap karakter pun dibuat pas dengan kondisi. Walaupun latar anime ini lebih banyak di sekolah, tapi pihak studio tidak membuatnya terlalu kosong, dengan cara menggambar murid lain yang lalu lalang, yang membuatnya tidak monoton, ditambah pencahayaan yang bagus. Walaupun untuk warnanya didominasi oleh warna-warna pudar, namun itu tidak membuat gua bosan dengan visualnya, malahan rasanya makin cocok dengan animenya. Nah, sekarang ke bagian karakter. Karakter utamanya ada 3, yakni yang pertama Kikuchi Akane. Akane adalah seorang gadis yang berambut pendek sebahu dengan warna coklat kemerahan. Akane adalah seorang otaku yang suka menonton anime, suka menggambar manga-manga BL, dan bercita-cita menjadi mangaka. Serta julukan di kelasnya adalah Wota yang diambil dari kata otaku. Yang kedua adalah Tanaka Nozomu. Nozomu adalah seorang gadis yang berambut pendek dengan warna coklat. Nozomu adalah seorang gadis yang ceria, penuh semangat, dan dia juga menginginkan pacar. Tapi karena kebodohannya membuat sifatnya yang ceria dan penuh semangat itu tertutupi, yang membuatnya mendapat julukan idiot atau baka. Yang ketiga, Saginomiya Shiori. Shiori adalah seorang gadis yang berambut panjang warna ungu. Shiori adalah gadis yang pendiam, pintar, namun tidak berekspresi. Untuk kepintarannya dapat dilihat dari hobinya, yang mempelajari tentang mikrobiologi. Tapi karena wajahnya yang tak berekspresi, dia memiliki julukan robot. Selanjutnya untuk seiyuu dari masing-masing karakter utama. Seiyuu dari Kikuchi Akane adalah Tomatsu Haruka. Tomatsu Haruka telah banyak mengisi suara di anime terkenal lainnya, seperti Anjo Naruko di Anohana, Jeruto di Darling in the Franxx, Hori Kyoko di Horimiya, Yuki Asuna di Sword Art Online, Lala Satalin Deviluk di To Love Ru, dan banyak lagi karakter lain di anime-anime terkenal. Seiyuu dari Tanaka Nozomu adalah Akasaki Chinatsu. Akasaki Chinatsu sendiri telah cukup banyak mengisi suara di anime lain, seperti Nibutani Shinka di Chunibyo Demo Koigashitai, Miwa Kasumi di Jujutsu Kaisen, Maki Natsuo di Love Lab, Nakiri Alice di Shokugeki no Soma, dan beberapa karakter dari anime lain. Seiyuu dari Saginomiya Shiori adalah Toyosaki Aki. Toyosaki Aki telah cukup banyak mengisi suara di anime lain, seperti Kurashima Chiyuri di Excel World,
Hisakawa Tetsudo di Anohana, Hirasawa Yui di K-On!, Yun di Konosuba, Inuyama Aoi di Yuru Camp, dan beberapa karakter di anime terkenal lainnya. Sekarang masuk ke bagian ceritanya. Menceritakan ketiga karakter utama yang merupakan teman masa kecil yang sempat terpisah sewaktu SMP dan kembali bertemu di sebuah SMA khusus perempuan. Mungkin dari kalimat tadi, anime ini terdengar seperti anime yang akan mengandung unsur persahabatan yang kental, yang dibalut dengan komedi. Tapi kalian salah, karena keseharian mereka yang gak berfaedah dan penuh komedi dimulai dari sini. Dimulai dari mereka bertiga yang masuk ke kelas yang sama, yang juga mempertemukan mereka dengan gadis lain yang sama anehnya. Karena mereka bertiga yang terlihat selalu bersama, maka mereka bertiga dijuluki dengan trio bodoh atau dalam bahasa Jepang disebut sanbaka oleh teman sekelas mereka, padahal yang benar-benar bodoh hanya satu dari mereka bertiga. Mereka bertigalah yang juga memberi julukan untuk masing-masing teman mereka di kelas dan memberikan julukan untuk mereka bertiga sendiri, sampai wali kelas mereka pun mereka beri julukan. Seiring berjalannya cerita, mereka bertiga mulai berteman dengan gadis aneh lainnya. Dari seorang cunibyo akut yang sering nangkring di pohon tapi gak tahu cara turun, seorang gadis pemalu yang mempelajari okultisme yang sampai membuatkan gelang persahabatan untuk trio bodoh yang terbuat dari rambutnya sendiri. Seorang gadis tampan yang selalu mencatat keseharian dari salah satu dari trio bodoh. Seorang loli yang berusaha bersikap dewasa padahal sifatnya benar-benar seperti anak-anak. Sampai wali kelas mereka pun yang juga sama anehnya. Dan juga beberapa gadis lain yang sama anehnya dengan mereka yang kusebut tadi. Sifat-sifat aneh dan lucu mereka bukan hanya mereka tunjukkan di dalam sekolah, melainkan di luar sekolah pun begitu. Seperti saat pulang sekolah, jalan-jalan, berbelanja, dan kegiatan di luar sekolah lainnya. Oke, setelah semua yang kukatakan tadi, sekarang masuk ke bagian yang menurutku merupakan kekurangan dari anime ini. Yang pertama, komedi yang serupa. Yang kumaksud di sini bukan komedi dalam bentuk visual, tapi lebih ke komedi secara verbal atau lisan. Karena nantinya akan ada salah satu karakter utama yang akan menanyakan pertanyaan yang hampir sama di setiap episodenya, yang juga dijawab dengan jawaban yang hampir sama. Yang kedua, kekurangan pendalaman pada karakter sampingan. Seperti menceritakan masa lalu dari karakter sampingan secara lebih detail agar kita tahu mengapa mereka menjadi aneh. Padahal mereka cukup penting dalam anime ini walaupun hanya sekedar karakter sampingan. Yang ketiga, seharusnya masih bisa lebih banyak karakter sampingan yang bisa terlibat dengan trio bodoh. Mungkin untuk kekurangan kedua dan ketiga itu sedikit berlebihan dikarenakan jumlah episode dari anime ini cuma 12, tapi itu yang gua rasakan saat menonton anime ini. Masuk ke kesimpulan, anime ini adalah salah satu anime yang bisa bikin gua ngakak. Anime ini cukup santai dan juga family friendly. Jadi gak usah khawatir kalau nonton bareng orang tua. Terlepas dari kekurangan yang pertama, tapi jika kalian sedang mencari anime komedi yang bisa bikin kalian ngakak, ini adalah salah satu anime yang kurekomendasikan. Tapi kalau kalian pengen nonton anime yang memiliki alur cerita yang bersambung di setiap episodenya, maka anime ini nggak cocok sama sekali dengan kalian. Karena hanya dengan keseharian gak guna mereka dan dalam 12 episode saja, tahu-tahu mereka semua udah naik kelas. Oke, sebagai tambahan, tadi di bagian karakter kan ada gue bilang mikrobiologi. Dan di bagian cerita ada aku bilang okultisme kan. Sekarang penjelasannya untuk kalian yang gak ngerti. Diambil dari Wikipedia, mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek yang dipelajari biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi atau jamur, alga, serta makhluk hidup kecil lainnya. Virus sering juga dimasukkan, walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Sekarang okultisme. Diambil dari Wikipedia, okultisme adalah kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti ilmu sihir. Namun, okultisme yang sebenarnya bukanlah hanya sihir dan lebih tepatnya bukanlah supranatural. Karena pada dasarnya okultisme adalah ilmu yang alami. Juga okultisme adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan tersembunyi yang terdapat dalam alam semesta, pada diri sendiri, dan lingkungan kita. Oke, sekian untuk review kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video review ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Cus!